Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa syiar malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Nizamul Hukmi fil Islam. Tidak terasa, insya Allah ini kita selesaikan eh, kitab ini. Ya nggak tahu nanti setelah ini nanti kitab apa lagi mungkin Fikrul Islam atau sebenarnya saya tuh ngajarnya sejarah peradaban Islam. Jadi kalau ngajar sejarah itu kayaknya seneng juga. Gitu. Eh kita mulai pembahasan kita. Sebentar. Kita share screen. Ya, kelihatan ya? Alhamdulillah, Ustaz. Oke. Jadi insya Allah kita akan membahas tema berikutnya yaitu Majelis Ummah ya. Jadi pembahasan Majelis Ummah ini menjadi menarik karena ini ada relevansinya juga dengan kehidupan kita hari ini ya, kehidupan politik pada saat ini. Jadi tentang bagaimana Majelis Ummah itu berperan sangat strategis ya di dalam ketatanegaraan sistem Islam ya. Eh, jadi saya ingin mukadimah karena ini di kitab ini juga di apa ya dikutip ya hadis ini ya hadis sahih riwayat Imam Muslim ya disebutkan bahwa satakunu umara jadi nanti akan ada eh, apa namanya para pemimpin ya wa ta'rifuna wa tunkirun dan kalian tahu pemimpin itu dan kalian mengingkarinya ya faman arafa bari'ah siapa saja yang tahu dan kemudian berlepas diri faman angkejan juga ingkar maka dia selamat jadi nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim yang jauh dari nilai-nilai Islam dan kita tahu dan harusnya kita berlepas diri ya barok ya. Dan siapa yang ingkar itu dia selamat. Tetapi walakin man radhiya fataba'an kemudian tetapi kalau kemudian dia itu ridho bahkan ikut jadi buzzernya itu belum sempat apa namanya diteruskan ini pasti jawabannya kebaliknya yaitu celaka. Maka kalau maka para sahabat itu bertanya afala nuqatiluhum apakah enggak sebaiknya kita perangi aja dibunuh aja sekalian. Nabi kemudian menghalang-halangi lah ya jangan selagi mereka sholat. Jadi hadis ini penting untuk apa ya di mukadimah ini karena memang eh, di dalam sistem Islam melengkapi yang sudah ada bagaimana balancing antara power khalifah yang seolah-olah full power itu kemarin sebelum-sebelumnya ada mekanisme bagaimana mengontrol eh, kekuasaan khalifah agar tidak berlaku eh, apa namanya otoriter atau diktator. Maka di sini ada yang namanya kontrol sosial. Nah, kontrol sosial ini penting gitu. Jadi kalau hari ini kan justru ketika kebijakan politiknya tidak bagus begitu, dikritik dianggap sebagai apa ya, yang negatif lah gitu. Sementara di dalam Islam itu ya kritik itu menjadi sesuatu yang sangat penting agar apa pemimpin itu tidak berlaku zalim dan berlebihan. Kita mulai saja bahwa apa itu Majelis Ummah? Disebutkan di situ bahwa Majelis Ummah itu adalah wakil dari umat, wakil dari umat yang dipilih untuk memberikan masukan
syuro, ya, dan pengawasan jalannya pemerintahan atau muhasabah. Jadi keberadaan majelis ummah itu adalah sebagai pemberi masukan, ya, syuro atau mungkin bahasa kita bermusyawarah begitu. Dan yang kedua adalah mengawasi jalannya pemerintahan atau muhasabah. Begitu. Jadi kalau dibuat ilustrasinya itu adalah warga negara, ya tentu saja apa warga negara khilafah ini. Jadi mereka itu melakukan koreksi, ya, memberikan masukan-masukan kepada para pemimpin, ya, melalui apa? Melalui pemilihan. Jadi orang yang nanti masuk di sini ke majelis ummah itu dipilih. Jadi kira-kira begitu. Jadi landasan eh, adanya syuro dalam struktur pemerintahan, jadi lembaga permusyawaratan di dalam sistem Islam itu ya tentu saja ayat-ayat yang muktabar ya. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syuro bainahum. Ini kan ayat-ayat yang memang secara tekstual itu menyuruh kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan-urusan, ya. Jadi ini penting, ya, umat Islam itu bukan umat yang mohon maaf ya dengan propaganda-propaganda yang ada, ya, seolah-olah Islam itu adalah agama agama teologi yang doktrinnya kuat, ya, seolah-olah tidak ada apa namanya remnya gitu. Nah, dalam konteks ini adalah Islam, ya, menempatkan syuro itu bagian dari syariat ini. Jadi secara eksplisit Al-Quran itu mewajibkan penguasa untuk melibatkan representasi umat dalam urusan politik. Gitu. Nah, itu landasan Al-Quran. Sementara di Sirah Nabawiyah itu ada beberapa peristiwa di mana Rasulullah SAW itu memang secara langsung itu terlibat dalam proses syuro. Ya. Setidaknya ini ya di masa perang Badar, di masa perang Uhud dan di masa perang Khandaq. Jadi majelis ummah itu landasan filosofisnya ini. Pertama di perang Badar. Kita tahu bahwa eh, apa namanya di dalam perang Badar itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan memulai perang itu beliau itu posisi pasukannya itu membelah apa di depannya itu sumur gitu, di depannya itu sumur gitu. Jadi sampai kemudian ini ada sahabat namanya Hubab bin Munzir yang kemudian risau dengan pemilihan tempat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tepat menurut pandangan Hubab bin Munzir ini. Sampai kemudian beliau bertanya dalam riwayat itu, ya Rasulullah, ini kita ini berada di tempat ini, maksudnya apa di belakang sumur ini karena strategi perang atau wahyu. Nah, kira-kira begitu. Ditanya dulu. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan kalau ini strategi. Nah, kalau begitu ya Rasulullah, tidak Khabbab Mundir itu khawatir kalau kemudian ini adalah kebijakan wahyu, maka ketika dia mendapat kepastian bahwa ini adalah strategi, maka beliau memberikan usulan. Ya Rasulullah, sebaiknya pasukan kita itu ditempatkan jangan di belakang sumur ini, tapi di depannya gitu. Dan Nabi SAW itu apa namanya mengadopsi pandangan tersebut. Ya, ini Rasul SAW itu melakukan musyawarah dengan para sahabat. Kemudian yang kedua dalam peristiwa Uhud, ya kita tahu bahwa setelah perang Badar, ya kemudian ada dendam kesumat dari masyarakat Quraisy. Kemudian berangkatlah ya pasukan berikutnya yang nanti akan terjadi perang Uhud. Cuman nanti ada diskusi ketika mereka mendapat informasi bahwa orang-orang Quraisy akan menyerang Madinah, maka di dalam kota ya, Rasulullah SAW itu bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, kita ini gimana nih kita menghadapi pasukan turis yang mau datang gitu, kira-kira begitu. Maka menyampaikanlah gagasan-gagasan yang secara umum ada dua. Jadi Rasulullah SAW dengan kalangan senior eh, itu menghendaki perang kota. Jadi kita hadapi di dalam kota saja, kira-kira begitu. Sementara yang muda-muda ini dan mayoritas dari yang hadir itu menghendaki perangnya itu di luar kota, gitu, ya.
Jadi sempat ya argumentasi agak alot ya, sampai kemudian ya sudah kalau begitu. Karena kemudian yang menginginkan perang di luar kota terlebih banyak, ya. Kemudian Rasulullah SAW itu masuk ke dalam ke rumah beliau, ke peraduannya, kemudian keluar dengan pakai baju zirah, pakai baju perang. Para sahabat itu sempat apa ya, shock gitu ya. Ya Rasul, kalau Anda pengen di dalam kota, ya ya sudah kita ikut di dalam kota aja gitu kira-kira gitu. Karena seolah-olah para sahabat ini yang mayoritas itu memaksa Nabi untuk keluar gitu. Nah, tapi Nabi SAW tidak mengatakan, sudah kita putuskan kita akan menyerang keluar, maka ayo kita berangkat keluar. Jadi ini apa namanya kejadian di mana Nabi SAW ini mengikuti pendapat diskusi apa adu pendapat tentang plus minusnya perang dalam kota atau di luar kota, dan akhirnya Nabi SAW itu memilih pendapat mayoritas yang ingin peperangan itu dilakukan di luar kota. Yang berikutnya juga dalam perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit ya. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam perang parit itu pasukan 3.000 pasukan dari 10.000 pasukan koalisi itu mengepung kota Madinah. Nah, mengepung kota Madinah. Nah, sempat terpikir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dalam tanda petik ya tawaran damai kepada salah satu pasukan koalisi dari kabilah suku apa namanya Ghatfan. Ya. Yang jadi kalau tidak salah itu Nabi akan memberikan panen lah sekitar sepertiganya dengan catatan kabilah Ghatafan ini mundur dari apa koalisi dengan orang-orang Quraisy. Nah, tapi kemudian atas usul Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah ya apa namanya dibantah. Jangan Nabi, nggak boleh begitu begini. Mereka itu biasanya membeli barang kita, bukan malah kita kasih begitu. Nah, akhirnya Nabi SAW itu juga mengambil pendapat para sahabat ini. Nah, ini adalah fakta sejarah bahwa Nabi SAW itu ketika beliau memimpin para sahabat itu juga dalam beberapa hal itu bermusyawarah dalam berbagai persoalan dengan para sahabat. Nah, ini secara de facto menunjukkan bahwa ada semacam majelis perwakilan yang selalu apa namanya beliau itu meminta pendapat-pendapat, dan tentu saja apa pendapat-pendapat ini diperhitungkan, dipertimbangkan, dan kemudian setelah diputuskan maka itu menjadi keputusan bersama. Jadi selain ayat yang tadi wasyawirhum fil amri dan seterusnya, ini juga fakta sejarah bahwa Nabi SAW itu melakukan prosedur syura ketika dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam hal-hal tertentu. Ya, nah apa namanya fungsi utama dari majelis wilayah yang nanti menjadi salah satu apa namanya struktur dalam sistem khilafah Islam itu adalah dua ya secara umum, yaitu syuro, yaitu tempat di mana konsultasi, memberikan masukan, ide dan kepakaran kepada khalifah dalam urusan negara. Jadi memberikan pertimbangan-pertimbangan ya, pertimbangan ya. Nanti karena keputusan nanti ada di tangan khalifah. Sementara yang berikutnya muhasabah itu adalah fungsi pengawasan, mengontrol, mengkritik dan memastikan penguasa untuk tidak dan agar tidak menyimpang dari syariat dan menyelisihi prinsip-prinsip keadilan. Jadi inilah prinsip utama fungsi dari majelis ummah dalam struktur Islam. Nah, kemudian apa namanya diharapkan dengan adanya majelis ummah ini kediktatoran itu bisa dijaga ya maksudnya tidak terjadi gitu karena apa, dan nanti di dalam beberapa peristiwa sejarah itu ya apa namanya ada ya yang kemudian dimuhasabahi ya dikritik sampai kemudian diganti ya oleh khalifah karena ada masukan dari bawah gitu. Nah, jadi yang namanya majelis ummah yang nanti akan menjadi tempat apa namanya khalifah meminta pendapat, masukan-masukan itu bukan dipilih oleh khalifah, ya. Bukan dipilih oleh khalifah atau ditunjuk oleh khalifah, tetapi dipilih oleh masyarakat. Jadi begini, dulu ketika zaman Nabi itu kan sahabat-sahabatnya itu kan jelas ya,
sahabat utamanya jelas. Jadi ketika Nabi ingin ingin minta pertimbangan itu tinggal bisa Abu Bakar, apa pendapatmu ini dalam urusan. Tetapi ketika masyarakat sudah dalam jumlah yang sangat banyak, ya maka di situ nggak mungkin lagi untuk kemudian ya mau tidak mau harus dengan mungkin bahasa kita itu intihop atau pemilu lah gitu ya. Kan tidak mungkin tuh kalau dulu ketika ya prinsip-prinsip yang paling mudah dikenal dalam konstruksi pemilu kan selalu zamannya Yunani itu kan ya. Yunani ketika di satu ruangan besar kolosium itu rakyat itu dikumpulkan mau menyampaikan gagasan-gagasannya kepada senator, kepada pemimpin, kepada raja gitu. Dan itu kan tidak mungkin seperti hari ini kita mengumpulkan masyarakat Muslim jangan kan sedunia ya, se-Indonesia atau se-Sumatera Utara kan susah nggak ada tempat untuk mengumpulkan di satu tempat. Maka diwakili, ada perwakilan. Artinya anggota majelis ummah itu adalah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui dari berbagai wilayah negara. Tentu nanti mekanisme pemilihannya secara teknis ini hal-hal yang yang apa ya ya lebih teknis lah. Jadi itu bisa diatur-atur secara teknis di kemudian hari. Nah, siapa yang akan menjadi anggota dari Majelis Ummah ini? Ya tentu saja inilah secara umum adalah warga negara ya, balik, berakal, sehat, pria atau wanita. Jadi Islam itu juga membolehkan ya bahkan nanti ada non orang kafir itu kafir ahlul zimmah itu berada di posisi majelis ummah meskipun nanti ada beberapa batasan-batasan otoritas yang diberikan kepada anggota majelis umat dari kalangan orang kafir. Gitu. Nah, siapapun yang memenuhi syarat legal kewarganegaraan dalam sistem Islam itu bisa ya mewakili umat tanpa memandang gender. Itu boleh saja. Ini kan hal teknis ya, karena memang boleh menggunakan prinsip-prinsip yang ada sekarang, ya. Misalkan dari kalangan intelektual, dari kalangan ulama, atau dari kalangan pengusaha, asal dia tadi memiliki apa ya kafaah untuk mewakili umat, ya. Ini dan ini ya, mereka dari anggota majelis umat itu punya beberapa hak ya. Kalau ada Muslim, kemudian ada ahlul zimmah ya. Jadi kalau Muslim ya dan non Muslim punya hak yang sama mengadukan kezaliman. Jadi anggota majelis umat itu boleh mengadukan kezaliman-kezaliman yang terjadi karena kebijakan-kebijakan pemimpinnya. Gitu. Bahkan di dalam apa sirah itu sahabat yang mohon maaf jadi imam tapi ayatnya kepanjangan itu juga diadukan. Gitu. Kita kan paling kalau jadi imam itu kan paling Al-Fatihah, terus Al-Fatihah itu mungkin paling banter itu Wadduha gitu. Tapi nanti ada bukan Wadduha, Al-Baqarah nanti. Itu kan bikin pusing gitu ya. Makanya itu pernah diadukan kepada Nabi SAW. Gitu. Dan itu kemudian diganti. Kamu jangan jadi imam kalau gitu. Nah, gitu. Ini contoh ya bahwa bahwa kayak gitu aja bisa diadukan kepada Rasulullah waktu itu. Di masa-masa berikutnya juga terjadi ya. Umar mengganti beberapa termasuk mengganti apa Sa'ad bin Abi Waqqas juga karena ketika jadi pemimpin Khalid bin Walid juga pernah gitu. Jadi itu karena apa? Bukan karena kezaliman tapi karena ada pengajuan. Ya, ini ya muhasabah praktis ya hal-hal teknis. Kalau kezaliman kan melanggar hukum syara, mendolimi orang lain, ya. Muslim dan orang kafir boleh mengadukan pemimpinnya atas aduan-aduan itu. Sementara ketika bicara tentang pembahasan hukum syara, maka orang kafir tidak memiliki wewenang, termasuk di dalamnya ketika memilih calon-calon khalifah. Ya, orang kafir juga tidak memiliki wewenang. Jadi nanti majelis umat itu bisa memilih calon-calon khalifah itu melalui mekanisme lah ini kan hal administratif
yang nanti tentu dengan mekanisme yang dibenarkan secara hukum syara. Nah, kemudian eh, harus dipertegas juga tentang posisi ahlul zimmah, orang kafir. Ini barangkali untuk memberikan gambaran bahwa ketika sistem khilafah itu ditegakkan, tidak kemudian orang-orang kafir itu diposisikan kayak apa ya, termarginalkan atau bahkan nanti akan terusir, bukan hanya sekedar terusir, nanti akan dibantai, diratakan dengan tanah, tidak begitu. Jadi klasifikasi Ahlul Zimmah ini menunjukkan secara eksplisit bahwa memang Islam itu ada kaidah-kaidahnya. Ya, warga negara kafir itu memiliki wakil di majelis umat itu khusus untuk satu tujuan esensial, yaitu menyampaikan pengaduan atas kezaliman penguasa atau penyimpangan penerapan hukum atas diri mereka. Ya, jadi di dalam sejarah itu, ya, kezaliman yang bahkan apa namanya, pernah ya, ketika siapa namanya, kalau tidak salah itu Amr bin As, ya, melakukan perluasan masjid yang semena-mena dengan me, apa ya, kalau apa, menggusur, ya, menggusur tanah ahlu zimmah itu. Kemudian sang yang terzolimi dari ahlu zimmah itu lapor ke Umar. Maka Umar itu cukup dengan mengirimkan tulang yang digaris lurus. Nah, ini contoh ya kezaliman yang menimpa mereka, dan boleh gitu. Ya boleh mereka itu mengadukan hal seperti itu. Nah, dan institusi Islam menjamin perlindungan kaum minoritas secara sistematis dalam parlemen. Jadi ini sekali lagi menepis anggapan bahwa ketika sistem khilafah itu ditegakkan, tidak ada tempat bagi orang kafir. Tidak. Ketika mereka itu apa namanya, posisinya sebagai ahlul zimmah, maka lain lagi ceritanya. Kecuali yang nanti di dalam fikih itu disebut dengan ahlul harb, ya. Jadi ada lagi, ada muwahhid, ya, yang dalam perjanjian itu lain lagi gitu ya. Jadi sekali lagi ahlul zimmah ini ada dalam kamus ketatanegaraan Islam, dan mereka mendapat hak-hak yang luar biasa di dalam sistem sistem Islam. Nah, berikutnya, apa sih kewenangan dari anggota majelis umat ini? Ya, solahiyahnya itu apa saja? Maka solahiyahnya itu adalah menjadi instrumen legal untuk mengontrol negara, ya, negara khilafah maksudnya. Nah, fungsinya apa? Satu, ya, menjadi syuro, menjadi tempat pertimbangan. Jadi kalau khalifah punya punya masalah-masalah, misalkan saya membayangkan, misalkan eh, misalkan ini ya, kalau kalau khilafah kan nanti untuk seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Untuk negara yang di daerah tropis, untuk negara yang subtropis, misalkan mau mengembangkan pertanian, maka ayo mana ahli-ahli pertanian dari subtropis apa yang perlu dikembangkan, maka khalifah bisa minta pandangan-pandangan dari para anggota majelis ummah ini. Kemudian yang kedua, muhasabah. Tentu saja muhasabah itu tadi ketika ada hal-hal yang yang melanggar ketentuan syarak, maka eh, menjadi sulahiyah majelis umat untuk mengkoreksi para pemimpin. Bahkan mengkoreksi pemimpin itu menjadi semacam apa namanya, eh, setara dengan jihad. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang sangat terkenal itu kan, apa namanya, Sayyidus Syuhada Hamzah. Jadi itu kalau Hamzah itu kan Sayyid Syuhada. Dan siapa? Jadi warajulun, dan laki-laki, ya, yang memberikan nasihat di depan penguasa, dan kemudian penguasa itu membunuhnya. Ini juga mendapat posisi yang luar biasa, muhasabah ini. Kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat, kemudian telaah terhadap produk-produk apa hukum, ya, legislasi. Ya. Tentu nanti bukan nanti penetapan legislasinya nanti ada prosedur sendiri di dalam Islam tuh, ya. Jadi tidak seperti apa namanya, fungsi legislasi yang ada
hari ini di parlemen di negara-negara demokrasi. Tidak begitu. Termasuk di dalamnya adalah seleksi khalifah. Jadi ini secara ringkas ya kewenangan dari Majelis Ummah ya menjadi tempat untuk bermusyawarah, melakukan koreksi, evaluasi, telaah terhadap produk-produk legislasi hukum, ya kemudian seleksi untuk pemilihan calon-calon khalifah. Kalau mau dirincikan, ya maka pertama adalah anggota Majelis Ummah ini adalah untuk apa namanya memberikan masukan praktis dalam banyak urusan, urusan dalam negeri, urusan luar negeri, militer, pendidikan, keamanan, ya pertanian, gitu. Kalau memang itu diperlukan, ya maka bisa minta pertimbangan dari ahli-ahli yang ada di Majelis Ummah, ya. Keputusannya dalam urusan teknis dan praktis, suara mayoritas majelis dapat bersifat mengikat dan diikuti oleh khalifah. Ketika ahlinya ngomong begini, ya nanti kita akan jelaskan. Maka khalifah bisa jadi terikat dengan karena memang yang ngomong ahlinya itu. Maka ya khalifah mau tidak mau harus mengikuti dari pandangan yang paling kuat di dalam majelis umat itu. Yang kedua misalkan muhasabah. Jadi untuk proses ya apa ya pemerintahan itu berjalan secara baik, akuntabilitasnya berjalan secara baik, ya maka muhasabah harus dilakukan. Hak dan kewajibannya mutlak memberikan ini majelis memiliki hak mutlak untuk mengawasi, mengkritik semua tindakan negara. Ini bukan sekedar hak politik, melainkan kewajiban hukum syara. Kan ada hadisnya yang mengatakan apa? Man ra'a minkum mungkaran itu kan itu bagian dari melihat kemungkaran maka harus dirubah dengan tangannya, dengan lisannya atau dengan hatinya ya. Walizalika al iman itu. Jadi kewajiban syarak yang melakukan muhasabah termasuk koreksi. Termasuk ketika misalkan ada khusumat apa namanya perselisihan antara majelis umat dengan pemimpin karena apa ya khalifahnya merasa benar, kemudian majelis umatnya juga merasa punya data yang kuat, maka nanti akan ada pengaduan sebagaimana sebelumnya ada yang namanya Mahkamah Mazalim untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan kepada antar pejabat negara dengan rakyatnya, pejabat negara dengan pejabat yang lainnya. Itu ada yang namanya Mahkamah Mazalim sudah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemberhentian, evaluasi dan pemberhentian terhadap para pejabat. Ya, mekanisme kontrol daerah yang cepat tanpa kompromi. Jadi memang eh, apa ya di dalam sistem Islam, di dalam sistem khilafah itu apa ya pengawasan itu harus berjalan. Jangan sampai kemudian persoalan itu berkembang biak, meluas melebar begitu, eh, malah kemudian nanti akan semakin sulit ketika tidak terkendali. Maka ketika ada masalah ditangani, diselesaikan, kalau bisa diperbaiki, kalau tidak bisa ya tentu saja diganti. Ya, misalkan tentu saja misalkan ada gubernur wali yang muawin pembantu khalifah, ya itu kan tidak luput tuh dari pengamatan masyarakat dilihat, ya apa kalau memang benar ya oke, kalau ada yang keliru tinggal dikoreksi dan diajukan, dievaluasi. Jadi khalifah wajib memberhentikan pejabat ya pada saat itu juga ketika ditemukan hal-hal misalnya sampai zalim bahkan ini teorinya karena memang nanti dalam sejarah ada beberapa pejabat-pejabat zalim yang tetap ada di posisinya karena punya kedekatan khusus ya dengan khalifah. Tapi itu kan contoh yang salah gitu. Sementara semestinya yang namanya ketidakadilan atau kezaliman itu harus dihentikan, harus ditiadakan. Kemudian yang keempat adalah ini ya telaah terhadap hukum dan produk legislasi atau tabani. Taban itu apa mengadopsi hukum ya. Jadi menelaah rancangan undang-undang, mendiskusikan hukum syara, memberikan masukan terhadap adopsi hukum. Itu kan kita kalau umat Islam ini kan sudah punya undang-undang yang fix baku Al-Qur'an Sunnah.
implementasinya di lapangan itu yang nanti ditelaah bagaimana tahapan-tahapannya, prosedurnya gitu ya. Gitu. Sehingga ini ya hak untuk membahas, menelaah dan ini hanya kepada anggota Muslim di majelis umat. Jadi orang kafir tidak punya hak ikut campur ketika urusannya dengan urusan-urusan hukum-hukum Islam. Gitu. Kemudian yang kelima adalah untuk tadi menyeleksi calon-calon khalifah nanti ya, untuk mencegah munculnya kandidat yang tidak kredibel ya, sebelum diserahkan kepada rakyat ya eh, apa namanya untuk memilihnya. Jadi harus dipilih dulu nih pemimpinnya yang benar kayak apa. Gitu. Maka nanti ada prosedur disaring ya semua kandidat individu yang memenuhi kualifikasi diseleksi ya kemudian ada apa ya ada batasan-batasannya lah. Kalau disaring ya tentu ada kalau saringannya besar untuk makin kecil sampai kemudian nanti terpilih seorang khalifah satu orang khalifah. Jadi ini 5 tugas dari apa majelis ummah ya. Kemudian, nah ini penting ya terkait dengan memahami hukum syuro. Ya. Jadi ketika hari ini syuro atau musyawarah dalam bahasa kita ini di dipersepsikan sebagai demokrasi, maka ini harus di ini ya diperhatikan penjelasan ini. Jadi contoh ini saya ambil dalam pembahasan musyawarah ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Contoh ya, ini urusan syara, urusan strategis, ini urusan teknis. Ini saya ambil contoh yang langsung ke bawah nih. Jadi kalau urusan syara, ini contoh ini membangun masjid contohnya ya. Jadi arah kiblat, ini kan urusan hukum syaratnya itu masjid itu harus menghadap kiblat. Jadi urusannya sudah urusan hal haram yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah serta istihad. Nah, tidak ada ruang bagi musyawarah. Ya, jadi ada beberapa persoalan yang memang tidak ada ruang untuk musyawarah. Ya, tadi arah kiblat. Kalau sholat bikin masjid ya arah kiblat nggak boleh ada. Lah ini tanggung nih jalannya. Kalau arah kiblat apa namanya tanahnya banyak kosong, digeser dikit nggak boleh. Karena memang arah kiblat itu bagian dari hukum syara. Sementara ada yang namanya urusan strategis, urusan yang berkaitan dengan kemampuan dan keahlian khusus. Ya, maksudnya gini, kalau bikin masjid, ini masjidnya mau berapa lantai? Mau misalkan lantainya mau kapasitasnya 100.000, tentu saja kan bahan besinya, bahan semennya itu kan tertentu dan hanya ahlinya yang boleh menetapkan apakah besinya sebesar ibu jari atau sebesar kelingking itu ahlinya yang mengukur gitu. Dan nanti ketika masjidnya sudah jadi tinggal ini ada urusan-urusan teknis ya terkait dengan aksesoris masjid, ornamen masjid harus pakai apa, itu mah boleh boleh dimusyawarahkan. Itu mau pakai warna apa, itu masih boleh. Nah, ini apa ya objek pembahasan musyawarah gitu. Nah, eh, kalau dalam Islam kan dikenal dengan 3 bidang ini. Ada urusan syara yang tidak ada musyawarah di situ, ada urusan strategis yang di situ hanya orang-orang ahlinya saja yang boleh berbicara, sementara ada urusan-urusan teknis yang memang di sini boleh mubah untuk didiskusikan. Ya, maka berbeda halnya dengan demokrasi. Musyawarah dalam demokrasi itu semua muanya 3 hal ini bisa bisa dimusyawarahkan. Dan itu tentu saja ini hal yang sangat prinsip dan mendasar bertolak belakangnya musyawarah dalam konteks demokrasi saat ini. Gitu. Demokrasi itu apa saja bisa dimusyawarahkan. Wong khamra apa namanya minuman keras saja kan dimusyawarahkan. Gitu. Jadi ini yang 5% di hotel yang bintang berapa, yang 2% bintang berapa, kan begitu. Gitu. Sementara kan di dalam Islam nggak ada toleransi. Pokoknya khamr haram sudah selesai. Nggak ada musyawarah-musyawarah. Gitu. Gitu. Jadi contoh misalkan banyak hukum-hukum yang memang
Sudah jelas lagi kayak LGBT. LGBT. Ini nanti ada apa namanya? Ada pertimbangan kemanusiaan lah, pertimbangan apalah gitu, sehingga memang nanti akan dibuat legalisasi misalkan hukum nikah sesama jenis misalkan. Nah ini kan dalam Islam tidak boleh itu. Karena ini nggak ada ruang demokrasi untuk urusan-urusan yang sifatnya halal-halal. Nah, ini penting untuk dipahami oleh umat Islam bahwa musyawarah itu hanya boleh untuk urusan-urusan mubah saja. Ya buktinya tadi ya ketika di apa Khubab bin Munzir itu beliau tuh nanya dulu kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi ini hukum syara atau strategi perang? Nah, begitu beliau tahu bahwa ini adalah strategi perang, barulah dia berpendapat. Karena nanti kita akan melihat beberapa kasus ya. Contoh, ini di kasus Uhud tadi ya. Di kasus Uhud ketika ini perangnya itu mau di dalam kota atau mau di luar kota ya. Itu kan terjadi perdebatan ya. Dan itu ada pilihan ya, ada apa sih namanya? Ya, ada ikhtiar bahwa dua-duanya itu apa namanya akan dihadapi dengan pilihan tadi dan nanti para sahabat ini mayoritas eh, berkeinginan perang di luar kota. Maka akhirnya Nabi SAW itu apa namanya mengambil yang itu dengan perang di luar kota. Nah, sementara nanti ini urusan-urusan yang boleh karena ini musuhnya sudah ada, sudah siap. Intinya perang. Cuman perangnya itu mau di dalam kota, mau di luar kota. Nanti ditimbang-timbang. Karena ini nanti apa namanya muncul kaidah akhafu darurain itu kasus ini gitu ya. Mencari doror yang lebih lebih ringan. Bayangkan kalau 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 apa namanya perang di dalam kota kan bisa merusak fasilitas, kemudian juga ya tentu lebih merugikan lah. Sementara kalau di luar kota lain ceritanya. Jadi maka ini penggunaan akhafu dararain dalam konteks ini itu tepat ya. Karena nanti bisa jadi penggunaan kaidah akhafu dararain mencari doror yang paling ringan, mencari bahaya yang paling ringan itu nanti pada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi contoh ini ya. Nah, beda lagi dengan kasus misalkan di perjanjian Hudaybiyah. Ya, kalau tadi di perjanjian Uhud itu Rasul berdiskusi, ya sementara kita tahu di dalam perjanjian Hudaybiyah itu tidak ada ruang, tidak ada ruang diskusi, gitu. Karena memang ini wahyu, gitu. Padahal secara tekstual ya perjanjian Hudaybiyah itu merugikan umat Islam karena disebutkan begini, misalkan ya, kalau ada orang yang masuk Islam ya dari apa orang Quraisy yang masuk Islam gitu ya, maka dia dikembalikan. Nah, dikembalikan itu. Kemudian dan sebaliknya, artinya begini, para sahabat pun ya, sampai Umar nanti di dalam sejarah itu Umar itu yang paling apa ya masgul lah dengan isi dari perjanjian Hudaybiyah karena ini sangat merugikan umat Islam secara apa ya secara nomenklatur perjanjian gitu sampai kepada Umar itu yang nanti Umar itu menyesal ya karena sikapnya itu ini anu itu. Nah, ini Rasul kan gitu ya. Ini Rasul kan? Gitu. Tanya kepada Abu Bakar, iya ini Rasul. Tapi kok begini gitu loh. Nah, tapi ya eh, fakta sejarah menyebutkan bahwa usulan-usulan apa yang diberikan oleh para sahabat kepada Rasul tidak diterima karena Rasul sudah punya bimbingan wahyu. Makanya kalau sudah urusannya wahyu, suara mayoritas itu tidak lagi menjadi bahan timbang. Makanya inilah yang menjadi prinsip mengapa di dalam satu kajian itu sistem demokrasi itu sangat berbahaya. Bahkan apa salah satu penulis apa namanya apa ya pemimpin Hizbut Tahrir itu menyebutkan bahwa demokrasi itu sistem kufur. Bahkan Sokrates kenapa itu dihukum mati dengan cara disuruh minum racun itu karena protes. Gitu. Karena Sokrates itu sudah bisa membaca bahwa di dalam demokrasi itu bukan
bukan apa kebenaran yang akan memimpin, tetapi jumlah kepala yang memimpin gitu. Jumlah kepala itu artinya jumlah bilangan gitu loh. Jadi banyaknya orang seperti ini gitu loh. Ketika orang jahat mayoritas, maka yang akan dihasilkan tentu eh, kejahatan juga gitu. Makanya ada obrolan di dalam sistem demokrasi itu, suara kiai itu suara, mohon maaf ya, suara pelacur ya, suara tukang mabok itu akan sama dengan suaranya ustadz, suaranya ulama, suaranya profesor, doktor, kiai, haji itu. Jadi karena memang one man one vote dalam sistem demokrasi, dan ini tentu saja sangat berbahaya di dalam sistem Islam. Nah, ketika terjadi konflik ya, husumat ya, terjadi perselisihan antara pejabat-pejabat negara atau nanti dengan antara, spesifik di sini adalah majelis umat dengan penguasa, karena mungkin dalam panggung politik hari ini yang paling jelas misalkan ada parlemen ya berselisih dengan pemerintah, maka nanti di dalam konteks Islam itu diselesaikan dengan yang namanya mahkamah madzalim ya, peradilan khusus ya, pelanggan syariat dan konstitusi negara. Jadi ini yang akan nanti menyelesaikan sengketa-sengketa antara penguasa dengan rakyatnya, termasuk penguasa dengan bagian-bagian part-part dari struktur pemerintahan. Itu. Maka ya pemutus akhir bukan voting. Di dalam Islam itu voting itu apa ya? Maksudnya jumlah kepala itu menjadi yang kesekian, tapi nanti berdasarkan dengan hukum ya dan ketetapan yang jelas dari seorang qadhi. Itu. Jadi ini dalam prinsip Islam. Jadi kalau voting itu sebenarnya nanti hal-hal yang sifatnya mubah di ujung ya, ketika sudah tidak ada benturan-benturan dengan hukum syara, dengan kemaslahatan, nanti apa mayoritas dan minoritas itu baru ya bisa dilakukan. Jadi bukan dari awal langsung di voting. Ini apa namanya, Homer setuju apa enggak gitu. Pajak mau dinaikin apa tidak gitu. BBM mau dinaikin apa tidak gitu. Ini enggak begitu, karena harus tadi prioritasnya itu tentu saja hukum-hukum yang didasarkan kepada hukum-hukum syara. Nah, itu ya gambarannya tentang majelis ummah ya. Sehingga kita bisa mengkomparasikan antara perbedaan yang sangat prinsipil antara majelis ummah dengan sistem parlemen dalam sistem demokrasi yang kita bisa saksikan. Yang pertama adalah bahwa di dalam majelis ummah ini fungsi utama adalah syuro dan pengawasan. Kemudian landasannya tentu saja syariat Islam. Karena memang khilafah itu akan menjadikan syariat Islam itu sebagai dasar negara. Kemudian sifat kekuasaan dari majelis ummah itu adalah instrumen untuk controlling terhadap penguasa. Sementara di dalam parlemen ya fungsinya itu adalah membuat undang-undang. Ini bahaya sekali. Makanya ada fungsi legislasi. Sementara sekali lagi dalam pandangan Islam itu tidak boleh, bahkan bukan hanya tidak boleh, diharamkan ya parlemen itu ada sekelompok manusia membuat undang-undang yang menyaingi, jangankan lebih tinggi dari Al-Quran, menyaingi, menyamakan saja, disamakan saja tidak boleh. Bahkan eh, makanya saya sangat ingat betul bagaimana khutbah Jumat dari Habib Rizik Syihab ketika 212. Saya ingat betul bahwa beliau itu menyatakan dengan sangat tegas bahwa ayat suci lebih tinggi dari ayat konstitusi. Wah, ini dalam konteks Islam itu bagus itu. Gitu. Karena nggak boleh itu yang namanya ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat suci. Maka itu bisa bisa apa dalam konteks Islam itu bisa masuk ke dalam delik kekufuran. Karena yang menempatkan Al-Quran lebih rendah dari hukum-hukum buatan manusia. Yang berikutnya adalah dalam demokrasi, ya apa namanya sumber hukumnya ya hukum buatan manusia.
Karena tadi kita tahu ada yang namanya prolegnas, ya. Ada undang-undang disusun begini begini, ada naskah akademiknya, ada begini-begini dibuat oleh manusia, ya. Maka ini tidak boleh. Maka ini sama saja dengan menempatkan manusia seperti Tuhan, gitu. Makanya nanti ada ayat yang muktabar yang menjadi dasar mengapa demokrasi diharapkan itu adalah ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, gitu. Jadi mereka mengambil para rahib pendeta-pendeta itu menjadi tandingan arbab, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim protes, ya Rasul, nggak begitu. Kami nggak pernah menyembah menyembah rahib, menyembah pendeta, enggak gitu. Tapi Nabi mengatakan itu, kalau pendeta mengatakan halal, kamu akan halalkan kan? Kalau pendeta mengatakan haram, akan kamu haramkan kan? Jadi begitulah cara manusia itu beribadah kepada manusia yang lain. Dan kemudian dalam demokrasi, ya sifat kekuasaannya itu pembentuk pemerintahan. Sementara tadi di dalam majelis ummah itu adalah untuk pengawasan, untuk controlling kekuasaan, gitu. Jadi ini tentu saja perbedaan yang sangat mendasar majelis ummah dengan badan perwakilan atau parlemen lah, yang hari ini kita bisa saksikan. Nah, maka majelis ummah ada representasi umat untuk mengawasi negara, bukan lembaga legislatif yang berhak membuat hukum, karena hak legislasi mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ketika ini dipahami oleh umat Islam, insya Allah umat Islam tidak akan terjebak dalam apa namanya, apa kalau jebakan-jebakan politik pada hari ini, ya. Akhirnya kita bisa mendapati bahwa untuk mencegah kediktatoran dalam sistem Islam itu, ya majelis umat ini. Karena majelis ummah ini adalah struktur politik Islam yang memastikan kekuasaan tidak pernah menjadi absolut atau nanti menjadi apa, kediktatoran, jabr, ya, jabriyah. Kemudian melalui syuro yang tulus dan muhasabah yang tegas, negara diikat kuat dengan keadilan dan kehendak syariat, bukan pada hawa nafsu penguasa. Jadi inilah fungsi majelis umat, ya, majelis umat. Jadi betapa sistem ini apa namanya, sangat kita rindukan, ya, karena majelis umat itu nanti betul-betul akan mewakili umat, gitu, gitu kan. Hari ini kan wakil rakyat itu tidak mewakili rakyat, yang diwakili cuma sebagian doang, kekayaannya, ketenangannya, apanya begitu aja yang diwakili, tapi susah enggak diwakili. Jadi ini tentu saja majelis umat ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat apa ya, kita rindukan lah konsep ini ada dalam keseharian kita, karena memang faktanya kan justru para wakil-wakil rakyat yang ada sekarang itu tidak menunjukkan empati terhadap apa namanya, penderitaan rakyat, ya, khususnya di negara kita. Kok bisa ngomong begitu? Banyak sekali lah kita bisa saksikan para para aktivis-aktivis politik juga sudah mohon maaf ya, sampai berbusa-busa menyampaikan kritik terhadap rezim ini. Tapi ya ya gitulah. Ini barangkali pembahasan singkat ringkasnya tentang majelis umat, ya, sehingga insya Allah dengan pemahaman ini kita jadi punya gambaran tentang bagaimana posisi majelis umat dalam struktur pemerintahan Islam yang namanya khilafah. Jadi fungsinya sebagai lembaga untuk syuro dan muhasabah itu menjadi sangat strategis. Itu barangkali, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Iya, syukron Ustaz atas pemaparan dan penjelasannya. Kita mendapatkan penjelasan bab selanjutnya khusus terkait dengan bab Majelis Ummah yang ini kita eh, mendapatkan eh, penjelasan bahwa Majelis Umat ini cukup banyak ya perannya di dalam sistem pemerintahan khilafah. Bahkan disampaikan juga oleh beliau terkait dengan
eh, keberadaannya sangat penting sebagai tadi kalau disampaikan check and balance ya terkait dengan kondisi politik bahkan terkait dengan jalannya roda pemerintahan di dalam sistem khilafah itu sendiri nantinya. Ya, alhamdulillah fungsi muhasabah, musyawarah bukan sebagai legislasi hukum, tapi juga hanya cukup mendorong khalifah mengadopsi hukum yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah ya. Buat Bapak Ibu, ini kita buka kesempatan untuk diskusi bagi kita yang berhadir, ingin memperdalam, ingin menanyakan seputar tentang persoalan Majelis Ummah, atau yang masih ada kaitan dengan fungsi pemerintahan dalam sistem khilafah, kita berikan kesempatan. Mudah-mudahan ini waktu kita masih cukup panjang, setidaknya ada 30 menit lagi ke depan. Eh, Kirimkan pertanyaannya, insya Allah nanti kita mintakan beliau untuk menanggapi. Atau yang ingin bertanya langsung juga kami berikan kesempatan satu atau dua orang ya. Ini sudah ada yang masuk pertanyaan nih, Ustaz. Dari peserta kita, oh, ini Ibu Atin ya. Bagaimana status kepegawaian Majelis Ummah? Apakah mereka digaji negara, Ustaz? Nah, ini ujung-ujungnya status Ustaz, statusnya gimana? Dan bagaimana counter mubalighah yang sering menggunakan kaidah paling kecil bahayanya dalam memilih pemimpin saat ini? Iya, Abdul Duraim ya. Gimana ya. Tat tanggapannya Tat? Iya, iya. Oke. Eh, jadi yang pertama tentang status kepegawaian. Jadi kalau kalau pegawai negara itu kan dapat gaji dari negara ya. Kayak ya struktur-struktur yang di ya sebagai pegawai negara. Tetapi kalau majelis umat itu perwakilan. Jadi negara paling banter itu hanya memberikan apa ya? Memberikan jaminan untuk kehidupan dia. Jadi tidak mendapat fasilitas seperti yang ada sekarang ya, di parlemen. Jadi kan nanti kan dia ketika dia itu mendapatkan tugas sebagai wakil umat, maka dia itu kan apa namanya ketika menjelaskan misalkan apa ya daerah pilihannya dia inspeksi ke sana kemari apa ya menelisik ya data-data teknis di lapangan ya maka dia akan mendapatkan fasilitas operasional untuk mendapatkan data-data yang diperlukan itu. Jadi karena mereka memiliki tugas ini ya bukan sebagai karena nanti dipilihnya juga nanti terbatas ya tidak kemudian kalau pegawai itu kan kalau ya selama dia terus bekerja dia akan digaji maka dia hanya mendapatkan fasilitas yang diperlukan selama dia menjalankan tugas sebagai wakil umat. Sementara yang dimaksud dengan akhafud darurain tadi begini. Jadi perlu difahami dalam kasus perang Uhud itu adalah perang itu akan terjadi pasti terjadi itu. Jadi di depan dia itu ada peperangan yang pasti terjadi. Maka ada dua pilihan, perang di dalam kota atau di luar kota. Ya, di dalam kota atau di luar kota. Maka karena dia menghadapi sesuatu yang sifatnya fisik akan dihadapi, maka kaidah ini bisa diberlakukan. Ya. Berbeda halnya ketika bicara pemimpin. Kita ini itu tidak melakukan kita punya alternatif yang sangat banyak begitu loh gitu jadi bukan contoh begini misalkan lagi kalau kalau kaidah ini ya misalkan kaidah Ladarawa itu juga sama makan babi itu kan nggak ada makanan sama sekali antara makan dan tidak makan gitu jadi pilihannya memang cuma dua antara makan dan tidak makan gitu. Ya, tentu kalau makan bisa sama, kalau ini mati gitu. Sementara ketika apa ya, sekarang ini pemimpin ya, si A, si B, si C. Jadi ini kita itu dalam sajian yang sama-sama buruk gitu dan belum melakukan amalan yang lain. Jadi masih ada opsi berikutnya sebenarnya. Jadi bukan satu-satunya opsi.
Jadi apa ya? Misalnya gini, antara preman dengan preman tukang pukul dengan preman tukang mabok gitu. Kita seolah-olah ya dipilih di bawah pilihan itu, sementara ada ustadz gitu loh, ada ulama gitu loh, gitu. Jadi akhwat dararain itu tidak bisa ditetapkan ketika memang pilihannya begitu. Jadi antara pencuri dengan koruptor itu. Oh, ini lebih baik yang aku puterin yang pencuri aja karena dia mencurinya lebih sedikit daripada koruptor yang besar, enggak begitu. Jadi harusnya harus disajikan ulamanya, orang yang punya kapasitas gitu. Jadi jangan kemudian antara apa namanya tukang bopok dan tukang zina mana yang paling rendah eh, apa dorongnya bukan itu. Karena harusnya ada intelektual ulama yang bagus gitu. Jadi sementara hari ini prosedur itu tidak ditempuh. Kita dipaksa untuk memilih sama-sama jeleknya. Itu karena kita tidak menyiapkan sistem yang melawan dari yang jelek-jelek itu kira-kira. Jadi kalau ilustrasi saya tadi antara pencuri, kemudian antara pezina, ya kita cuma disuruh milih dua, nggak ada pilihan yang ketiga gitu. Orang soleh, orang yang bagus kualitasnya nggak dipilih prosedurnya gitu. Jadi kaidah ini juga harus digunakan secara tepat begitu. Iya, kalau diteruskan diskusinya saat ini putar-putar kita nih Ustaz. Karena nanti menggunakan paradigma mencari darurat yang lebih kecil, eh, maka argumentasi yang kita gunakan bisa mereka manfaatkan juga. Kita Gimana? sepakat bahwa ini sih, kita sepakat memang hari ini demokrasi dan kita memang mengharumkannya. Maka karena demokrasi ini tidak tertutup kemungkinan penguasa-penguasa yang muncul dan main itu adalah dari kalangan berbagai macam pihak, baik latar belakang, ekonomi, dan lain semacamnya. Ambil yang kecil, nah, karena kan memang demokrasi hari ini. Nah, jadi sepertinya kaidah itu memang pas. Ya, memang logika kita atau logika yang biasa kita pakai atau argumentasi yang biasa kita pakai Iya bukan memang iya keluar iya. dari sistem itu. Nah, Iya. jadi memang kayak putar-putar aja diskusi kita nih kalau bicara itu ya. Nah, ini gimana, Ustaz? Ya, memang begini ya. Jadi ketika kita diberikan pada pilihan-pilihan yang kompromistik ya, ya begitu akhirnya gitu. Sementara kita ini dalam pandangan Islam kan ada kaidah-kaidah halal haram gitu. Dari awal itu seorang muslim itu kan makanya hukum asalnya itu kan terikat dengan hukum syara gitu. Bukan lagi atas maslahat. Jadi ketika timbangannya sudah maslahat dengan timbangan dengan halal haram tentu berbeda ujungnya gitu. Ketika mereka menggunakan bicara maslahat ya 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 sudah dibawa ke sana kemari gitu. Saya baru tadi siang itu dengan sesama teman-teman dosen itu diskusi juga nggak habis-habis, dia juga kecewa dengan teman-temannya yang sudah jadi di pusat begitu. Ah, gitu, ngomongnya aja begini begini begini. Ya, kita kan hanya hanya menjadi pendengar dan apa namanya menjadi ya sepil-sepil lah agak-agak manas-manasin begitu. Ya, memang dari awal mereka masih menggunakan kaidah kemaslahatan bukan lagi halal haram. Kalau apa namanya bicara halal haram tentu akan menjadi lebih jelas jalannya gitu. Jadi memang harus ada apa ya apa pijakan yang jelas dulu. Kita itu mau menggunakan kaedah-kaedah yang mana gitu. Karena kalau menggunakan kompromistik ya nggak bisa lah. Kira-kira begitu. Jadi saya membayangkan ketika Nabi SAW itu menggunakan kaedah-kaedah mendang-mending atau kompromistik, eh, tentu Nabi tidak akan mendapat tekanan yang begitu kuat dari orang-orang Quraisy. Karena Nabi pilihannya itu adalah hal haram, maka ya apa namanya mendang-mending yang diajukan oleh orang-orang Quraisy itu ditolak mentah-mentah oleh Nabi. Bahkan andaikan matahari di kanan, bulan di kiri, nggak akan Nabi itu mau diajak kompromi oleh mereka. Gitu. Jadi aku menang atau aku kalah. Pilihannya Nabi kan begitu. Nah, sementara kita kan tadi mendang-mending itu.
yang agak jadi serba salah, serba susah. Kira-kira begitu. Nah, dan satu lagi memang eh ini yang mungkin jadi keprihatinan saya juga ya, secara pribadi bahwa para aktivis-aktivis Islam kok sepertinya menegasikan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi mereka hanya berpikir pada logika-logika akliyah saja ketika berjuang, berpolitik gitu loh. Sementara sebenarnya kita berjuang itu pasti menang gitu. Dan kadang-kadang cara berjuang itu kadang-kadang eh apa ya, ikhtiarnya ya cuma segitu karena memang kemenangan itu hak milik Allah. Gitu. Jadi kalau kemudian kita ini terlalu dominan akalnya, terlalu dominan rasionalnya, maka akan selalu pesimistis. Gitu. Sementara umat Islam itu mestinya itu keyakinan Allah pasti akan menolong. Meskipun ikhtiar kita ini mungkin kecil. Gitu. Coba lihatlah bagaimana misalkan dalam sejarah. Ikhtiar para sahabat itu ya begitu. Tapi pertolongan Allah itu datang. Gitu. Dan secara matematika banyak sekali strategi yang dilakukan oleh para sahabat itu di kemudian hari yang rasionalnya kalah, tapi Allah memenangkan gitu. Nah, ini sayangnya yang apa namanya seperti seperti hilang dari para aktivis-aktivis Islam bahwa kemenangan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan apa seberapa kuat, seberapa serius kita gitu. Kadang-kadang ya kalau waktunya menang, ya menang aja. Bagi Allah mah gampang. Sim salabim gitu. Kun fayakun kalau bahasanya kan begitu. Gitu. Jadi ini yang barangkali itu apa namanya kayaknya perlu dibangkitkan. Dan saya menemukan beberapa aktivis yang memang harus diingatkan dan mereka baru oh iya ya, oh iya iya ya gitu. Jadi memang kalau berat yo berat, gitu. Berisiko ya berisiko. Nggak ada lah perjuangan yang aman, nyaman, apa namanya lurus mulus seperti jalan tol nggak ada. Gitu. Jadi kira-kira begitu Sob. Jadi kuncinya standarnya harus halal haram Ustadz ya. Kemudian Ya, jangan semuanya diukur secara rasional ya. ya, Karena kalau tidak menggunakan dua hal ini sepertinya kita seperti diskusi tak berujung ya. ya, ya, ya. Masya Allah. Lingkaran setan lah nggak ada ujungnya. Baik, Ustaz. Kita balik ke apa dulu, Ustaz? Ke pertanyaan yang sudah Ya, masuk lagi dari peserta kita. Ini Bapak atau Ibu ya, mohon maaf kalau salah. Azus. Izin bertanya, Ustaz, apa yang menjadi daya tawar bergening Majelis Umat dalam mengintervensi khalifah dalam persoalan teknis ketika khalifah dan Majelis Umat beda pandangan? Karena Majelis Umat bisa dikatakan sangat lemah daya tawarnya terhadap khalifah untuk memaksa tunduk kepada intervensi Majelis Umat. Berbeda dengan si lembaga legislatif DPR ya, sistem demokrasi hari ini yang bisa mengusulkan pemberhentian presiden dan fungsi legislasi. Nah, ini gimana Ustaz? Bahwa dikatakan tadi Majelis Umat itu kan ada yang memang sifat usulannya mengikat, ada yang sifatnya tidak mengikat. Nah, ini gimana memposisikannya, Ustaz? iya, iya, iya. Iya. Pertama begini ya. Pertama begini. eh antara sistemnya, antara sistem antara sistem di dalam Islam yang sudah dibuat sedemikian rupa dalam kitab ini dengan manusianya itu harus proper ya, harus proper. Artinya ibaratnya kalau dari sini antara mobil yang berkualitas dengan drivernya itu harus nyambung. Itu mobil berkualitas, drivernya juga bagus. Itu. Sebentar, sebentar, sebentar. Ya, eh jadi itu poinnya ya. Jadi kita jangan dan insya Allah ada lah nanti sistem itu akan berjalan seperti itu. Nah, sementara ketika kita bicara tentang apa namanya eh
bergening posisi majelis ummah ketika melakukan koreksi-koreksi terhadap apa khalifah ya pemerintahan itu kan nanti begini Ustaz. Di dalam apa ya kalau istilahnya kan kalau di dalam pelanggaran itu kan ada pelanggaran berat, pelanggaran ringan, eh sedang sama ringan. Gampangnya begitulah ya. Ada pelanggaran berat yang maut bahkan dulu tuh ada pembahasan tentang yang secara otomatis akan melengsarkan khalifah gitu. Pelanggaran-pelanggaran berat. Tapi ada yang misalkan eh, menengahnya atau pelanggaran-pelanggaran ringan. Ya, tentu saja ini semua yang kemudian nanti diinventarisir oleh majelis umat ini akan disampaikan gitu kepada khalifah dan tentu saja di situ ada mahkamah mazharin sebagai ketika tadi usulan-usulan misalnya dimentokin apa namanya dibantah oleh khalifah oh nggak begini begini gitu apa ada perselisihan maka tinggal kan ada majelis ada mahkamah mazalim tadi gitu maka ukuran-ukuran apa pelanggaran-pelanggaran berdasarkan ukuran pelanggaran-pelanggaran itu maka ya tentu saja akan mudah lah bagi kita apa ya menentukan ini apakah ini akan langsung memberhentikan khalifah apa menghentikan pejabat itu atau kemudian bahkan menghukum bukannya ini diberhentikan tapi juga menghukumnya gitu loh kan bisa juga kan nanti agak mahkamah majelis yang nanti akan menentukan jadi sebenarnya ketika sistem ini dijalankan, maka antara apa apa ya sistemik yang sudah bagus dengan orang-orang yang amanah kafaah di dalam sistem ini tentu akan bersinergi. Sehingga tadi apa ya gambaran terlalu lemah atau terlalu kuat, insya Allah apa namanya tidak akan terjadi. Dan sistem inilah yang nanti akan menduplikasi sistem khilafah sebagaimana warisan Nabi SAW apa namanya khilafah Rasidah ala minhajun nubuwah. Jadi kan ingat ya sistem khilafah yang nanti akan berdiri itu adalah mengikuti manhaj kenabian. Ya kalau seperti apa ya seperti generasi para sahabat seperti itulah nanti pelaksanaan kita bernegara gitu bernegaranya nanti akan seperti itu. Jadi bayangan-bayangan asumsi-asumsi yang kita bayangkan tadi, nanti begini, nanti begitu, insya Allah secara sistem, secara rule-nya itu sudah disiapkan apa namanya jalan keluarnya. Gitu. Jadi insya Allah begitu, Ustaz. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi ya, Pak atau Ibu Azuro. Ini pertanyaan selanjutnya dari, kalau kami coba konfirmasi dulu sebelum saya, buat Bapak Ibu, insya Allah kalau masih ada yang ditanyakan, waktu kita masih cukup, setidaknya sampai 15 ya, 10 atau 15 menit ke depan. Kalau lebih nanti kita tanya ke beliau untuk waktunya tambahannya ya. Eh, Sembari menunggu nih, Ustaz. Ada pertanyaan dari kami nih, Ustaz, Ya, terkait dengan majelis umat ya. Tadi fungsi yang paling utama adalah fungsi syura dan pengawasan ya, atau muhasabah. muhasabah. Nah, yang perlu kita nilai atau mungkin ada penegasan bahwa peran muhasabah ini di dalam Islam instrumennya cukup banyak loh. Baik itu individu, kemudian partai ataupun kelompok masyarakat, bahkan di institusi negaranya ada namanya majelis umat. Ini Iya. kan cukup banyak instrumen yang Ustaz. Cukup banyak instrumennya. Eh, Lantas, apakah ini menjamin fungsi ini tetap berjalan dengan banyaknya instrumen ini? Kenapa? Karena kita lihat ada juga nanti kekhawatiran eh, fungsi ini boleh jadi tidak maksimal berjalan disebabkan model pemerintahan khilafah ini kan powerful ini Ustaz. Hmm. Nah, apakah dengan banyak instrumen muhasabah ini baik melalui individu, kelompok atau partai bahkan dari institusi negaranya ada juga ini
bisa memastikan bahwa suara-suara untuk mengkoreksi Khalifa ataupun kebijakan-kebijakan Khalifa itu bisa terrealisasi. Ini kan menjadi pertanyaan besar ya. Apa nanti boleh jadi modelnya kayak pemerintahan yang subversif ya, istilahnya menculik namanya ada, tinggal jasanya udah nggak ada nanti. Nah, modelnya model-model kalau kita dulu di orde pemerintahan sebelumnya, ini kan ada model yang begini. Atau memang karena banyaknya instrumen ini, Khalifah memang bisa tidak bebas kritik jadinya ya. Artinya anti kritik kah atau memang mudah untuk dimuhasabah? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kalau memang tadi bahwa majelis umat itu bukan pegawai, katakan saja begitu, berarti ini kan nggak perlu ada kantor. Nah, kalau nah, kan Ya, begitu, Ustaz. Nah, kalau hmm, berarti operasionalnya bersifat individual kan? Nah, maka tidak ada gedung dewan ya seperti atau katakan saja ya mungkin perlu gedung mungkin tapi tidak seperti Istana Istora yang hari ini kita lihat di Jakarta ya. Maka muncul pertanyaan lagi Ustaz, kalau begitu apakah nanti Majelis Umat ini diisi oleh partai politik ya? Kalau dalam sistem sekarang ini kan eh, walaupun tidak sama kita ya, menggambarnya itu sepertinya ada kemiripan dari fungsi ya. DPR itu kan sama-sama mengkontrol ya dari aktivitas politik pemerintahan. Nah, dan Majelis Umat juga begitu walaupun ada perbedaan yang signifikan. Apakah nanti Majelis Umat itu dari partai juga atau hmm, dari ormas-ormas atau memang individu yang punya kafaah mungkin dari sisi itu. ya. Nah, ini gimana tanggapannya Kak? Oke. Yang pertama begini, ya. Yang pertama, di awal, jadi sistem khilafah ini nanti dioperasionalkan oleh pribadi-pribadi yang memang khas, ya, harus sejalan dengan kriteria-kriteria Islam. Sebagai contoh, yang namanya khalifah itu harus memiliki syarat adil. Gitu. Adil itu tentu definisinya Islam. Termasuk di dalamnya adalah kafaah tadi, bisa profesional, bisa menjalankan amanah-amanah menjadi khalifah. Gitu. Maka ketika dijalankan oleh orang-orang yang seperti ini, ya, kita ini memang menjadi pesimistis ya. Kadang-kadang ada istilah lah sebaik apapun sistemnya apa rusak gitu. Iya, karena memang sekarang itu sudah sistemnya rusak, orangnya juga bermasalah gitu. Dari sisi komitmen tauhid dan keimanannya itu bermasalah gitu. Maka itu yang menjadi dasar pijakannya bahwa di dalam sistem ini orang yang menjalankannya, yang menjadi operatornya itu punya kriteria gitu, punya kriteria. Dan begini ya, kesolehan yang nanti akan dibangun itu bukan hanya sekedar kesolehan individu gitu loh. Kesolehan individu itu kan saya rajin ke masjid, saya sendiri yang rajin, tapi masyarakatnya nggak soleh gitu. Apalagi nanti sistem negaranya gitu. Karena nanti itu ketika pribadinya soleh, masyarakatnya itu mohon maaf, amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan, itu akan menciptakan orang-orang yang amanah tadi, orang-orang yang adil tadi. Itu hari ini tuh kesolehan kesolehan sosial itu nyaris tidak ada gitu. eh, Bukan nyaris tidak ada ya. Ya solehnya itu hanya di pondok pesantren lah gitu. Bayangkan ya kalau pondok pesantren itu kan pribadi-pribadinya soleh. Ini kalau kan saya ada pondok kecil di Khairul Ummah ya di tempat kami itu ada pondok. Kalau bicara di Khairul Ummah ya di pondok pesantren itu kan, aduh, anu enak, nyaman gitu, soleh-soleh, ke sana baca Quran, ke sini ada murojaah, ke sana lagi menutup aurat, ke sini ya santun. Aduh, suasananya bagus begitu. Tapi begitu keluar pondok lain lagi ceritanya. Gitu. Jadi dalam sistem Islam juga begitu. Gitu. Ketika kesolehan itu bukan hanya bertumbuh pada individu, tapi nanti bertumbuh juga secara sosial, bahkan nanti secara politik, negara itu akan memberikan sanksi-sanksi yang kuat. Ya, bahkan kalau di pondok itu
eh, apa namanya apa percakapan yang tidak pakai bahasa Arab bisa disanksi kan begitu. Gitu. Nah, jadi tentu saja sistem ini akan menjadi sangat operasional karena memang sudah sistemnya baik, operatornya juga baik. Yang kedua itu adalah begini, eh, apakah nanti yang menjadi majelis ummah itu individu? Ini hal teknis ya. Karena memang kok di dalam Islam itu, di dalam sistem Islam juga masih tetap kewajiban berkelompok itu ada. Berkelompok dalam arti sebagai partai itu ada. Dengan catatan partai ini adalah partai yang menyerukan kepada Islam. Gitu. Jadi apakah nanti mungkin kalau dalam bahasa hari ini ada perwakilan profesi, misalkan perwakilan profesi umat orang-orang hukum itu dari partai misalkan ya, tapi sama partainya tetap partai yang harus Islam karena tidak boleh ada partai yang tidak Islam itu tidak boleh sama sekali itu sehingga apa namanya komposisi dari orang-orang yang ada di majelis ummah ini memang sudah dibingkai dengan rule Islam itu jadi tidak boleh ada lagi yang punya partai sekuler itu tidak ada karena yad'una ila khair itu ayat di mana Islam tidak ada makna yang lain makanya ini juga menjadi hukum bagi kita hanya boleh bergabung berhikmat kepada gerakan politik yang menjadikan Islam sebagai tujuan. Tidak boleh kita ini berhikmat kepada kelompok atau organisasi yang tidak berhikmat untuk Islam. Tidak boleh. Gitu. Karena memang hampir semua landasan syaratnya terkait dengan pembentukan partai politik itu pasti wal takum minkum ummatun gitu yad'una ila khair tadi al khair itu bermakna ketentuan Islam yang tidak boleh diganggu gugat. Jadi nggak akan ada namanya partai komunis nyelonong masuk dalam majelis ummah itu nggak akan ada. Gitu. Karena semuanya tadi ya berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Kira-kira begitu, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Syukuran Tat, atas pemaparannya. Berarti setiap individu, setiap jamaah atau komunitas bisa mewakili aspirasinya ya. Hmm. Alhamdulillah Ustaz, syukran atas semua tanggapan. Kami coba konfirmasi kalau masih ada yang ingin berdiskusi, tapi memang waktunya sudah jam 21.30 kurang lebih ini. Atau kita cukupkan Ustaz? Ya, Oh, oke. ini Ustadz Ah, bisa tanya Ustadz. ini ya ini siapa ini? Nama akunnya Asus Ustadz. Oh ya, silakan Pak, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Izin of kamera Ustadz. Ah, Iya. Ini Ustadz terkait kelompok-kelompok masyarakat yang saya lihat ada beberapa yang punya karakter seakan-akan menganggap bahwa dalam persoalan hukum furu' cabang mereka adalah dalil syariat. Nah, ketika kemudian khalifah mengadopsi suatu hukum syariat yang bersifat cabang yang berseberangan dengan mereka. hmm, Kemudian memaksakan ya. apa Saya namanya? pendapat. Ya, sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar mereka, Ustaz. Gimana nanti penyelesaiannya, Ustaz? Terkait ini, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, 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 ya. Iya, eh, penting untuk dipahami ya bahwa memang khalifah itu punya kewenangan menetapkan hukum-hukum turunan implementasi dari hukum-hukum syara. Tetapi nanti yang namanya khalifah itu akan dibatasi ketika ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya istihadi. Itu. Jadi ketika memang syarak membolehkan berbeda, itu maka khalifah tidak diperbolehkan untuk menetapkan. Ini belajar dari kesalahan dalam sejarah Islam. Contoh, apa misalkan ketika era Al-Ma'mun, misalkan ketika Khalifah Al-Ma'mun, ya anaknya Harun Al-Rasyid itu mengadopsi akidah Mu'tazilah sebagai
apa ya, mazhab negara. Maka ini kan konsekuensinya berat sekali gitu. Maka ada yang disebut dengan mihnah lah, istilah apa? Era-era mihnah. Jadi yang tidak sepaham dengan negara maka akan mendapat sanksi bahkan sampai dipenjara, sampai mohon maaf sampai hukuman mati. Maka khalifah ini tidak boleh menetapkan ya perkara-perkara yang memang ada ruang istihad yang boleh berbeda. Gitu. Jadi kalau bahasanya itu, kalau bahasa Al-Quran itu eh apa namanya, antara, kan Islam itu kan ada yang muhkamat dan mutasyabihat gitu ya. Meskipun ini juga akan menjadi spektrumnya itu akan menjadi sangat elastis, tetapi pada prinsipnya bahwa khalifah itu tidak boleh menetapkan sesuatu yang memang ada ruang yang secara syara bisa berbeda gitu. Jadi kalau yang mudah itu gini, tidak boleh kemudian khalifah itu apa namanya menetapkan satu mazhab dalam ibadah. Misalkan maka mazhab negara itu hanya mazhabnya Syafi'i gitu. Maka ini akan menjadi muskilah, menjadi problem gitu, pertentangan gitu loh. Karena memang pada faktanya apa namanya mazhab-mazhab itu memang dibolehkan secara metode dan model istihadnya akhirnya menjadi banyak mazhab gitu. Sementara ada persoalan-persoalan pokok yang memang harus sama dan itu yang kemudian di apa namanya mestinya diperkuat oleh khalifah. Maka ketika apa yang harus sama itu yang diadopsi oleh khalifah, sementara yang dibolehkan berbeda itu bisa tidak diadopsi oleh khalifah sebagai mazhab atau pendapat negara gitu. Jadi kayak ginilah contoh ya. Tiba-tiba misalkan ada khalifahnya itu orang Medan gitu. Maka nanti baju-baju model Medan itu akan dijadikan sebagai eh, diadopsi sebagai baju resmi negara misalkan. Itu kan jadi kecemburuan. Meskipun itu hanya sekedar baju gitu. Tapi kalau untuk sekedar apa bahwa mengenalkan budaya Medan, misalkan nanti budaya Jawa, yang benernya ya. Ini Kopiah ini kan sampai menginternasional, gitu loh, gitu. Jadi ini jangan sampai wajib pakai peci aja kan persoalan. Insya Allah nanti Khalifah dan apa namanya apa namanya para pembantu-pembantunya Khalifah akan mampu memverifikasi mana yang harus sama dan mana yang boleh berbeda. Sehingga nanti kita bisa bisa melihat umat Islam itu akan rukun lagi, akan guyup lagi, akan fokus kepada pengabdian total ya kepada Allah Subhanahu wa taala di segala sisi, politiknya, sosialnya, budayanya, dan semua muanya. Gitu. Kira-kira begitu, Sat ya. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi ya Pak Azus ya tadi ya. Oke, Ustaz, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing? Ya, barangkali dengan penjelasan singkat tadi, kita menjadi lebih detail, lebih rinci, eh, membedakan antara majelis perwakilan dalam versi khilafah dengan majelis perwakilan versi demokrasi. Tentu jauh panggang daripada apinya. Sehingga dengan kita memahami persoalan ini, maka kita menjadi punya guidance untuk bersikap di tengah-tengah masyarakat mana yang apa ya mestinya menjadi kita adopsi, mana yang harus kemudian kita apa namanya lewatkan apa ya ya biarin aja lah gitu. Insya Allah apa namanya kita akan semakin paham dan semakin mengerti dan dari kepahaman dan kita mengerti ini Insya Allah nanti akan tergugah untuk ikut dan terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita terbesar dari kita semua yaitu berada di dalam kehidupan ya di bawah naungan Islam. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.